Hai gengs, sekarang ini kita mau cerita malam-malam ya teman cerita. Jadi biasa, kita rutinitas skincarean dulu pakai Mirel Glossy Series. Kalian tahu nggak sih sekarang Mirel kemasannya baru loh, lebih cakep gitu. Gramasinya juga lebih banyak, tapi ya formulanya sih sama aja sebenarnya. Cuman ganti packaging biar lebih fresh gitu loh. Sama yang paling gue suka ini nih, sekarang kalau kalian beli Glossy Series nih satu set dapat pouch kayak gini. Jujur ini faedah banget sih kalau kalian pergi-pergi gitu, tetap bawa kayak gini tinggal gampang udah cemplung itu ke tas kan. Praktis banget. Karena ini rangkaiannya semuanya masih sama ya. Langsung aja kita mainkan pertama pakai face tonernya dulu. Tinggal disemprot-semprot aja, gengs. Segar. Kalau udah pakai serumnya. Habis itu langsung dilanjut pakai night creamnya. Pokoknya rangkaian Mirel Glossy Series ini itu berguna banget untuk menjadikan kulitnya jadi lebih sehat dan lebih lembab, gengs. Jadi buat kalian dia harus selalu merawat kulit ya. Makanya langsung aja order pakai kode voucher ini via Shopee. Yang biasa juga info selengkapnya kalian cek aja di deskripsi di bawah. Hai guys, selamat datang lagi di Teman Cerita. Yang mana cerita kali ini tuh cukup berbeda dan nggak disangka-sangka. Karena ini tuh bukan kiriman email dari cerita-cerita kalian. Mohon maaf dulu ya sebelumnya ya. Perkara nih kita curhat sebentar. Jumat kemarin, ceritanya nih kita kan mau nonton Barbie di daerah Sudirman tuh jam 8 malam. Ya iya, masa jam 8 pagi mana ada yang buka bioskop. Nah, lu tahu kan kalau Jumat-Jumat tuh jam segitu macetnya kayak apaan? Alhasil kita di kesananya pakai udahlah order aja ojek online. Nah, ternyata si abangnya kenal nih sama kita nih. Yang ceritanya juga gua sampai malu lah. Lagi pakai baju pangping-pangping. Kan temanya nonton Barbie. Ngapa lagi ada yang ngenalin? Dan sepanjang jalan tuh si abangnya cerita horor terus. Ya maksud gua kan lagi-lagi ini kita lagi mau nonton Barbie, Bang. Yang gemes-gemes gitu ceria, pangping-pangping. Kenapa dicekokin ini horor lagi? Lah buset tambah heran gua. Mana kan kalau di ojek si abangnya cerita apaan kan kita kagak kedengeran ya, ketutupan helm mama ada angin berisik. Jadinya pas abangnya ngomong kayak hah gitu-gitu mulu. Akhirnya abis turun kita tukeran nomor biar yaudah bang nanti ceritain aja gitu biar jelas ya telepon-teleponan. Lah kan kita jadi malu juga ya dimintain nomor ya. Ntar disangka gua gampangan banget elah. Lah tapi kan ini yang mintain nomornya abang Gojek ya, kagak ada cantik-cantiknya. Jadi si abangnya ini itu namanya Bang Abdil. Shout out nih buat Bang Adil. Halo. Gimana Bang Abdil ini sudah berprofesi sebagai tukang ojek online dari tahun 2014 sampai sekarang. Ya kemarin Jumat sih masih ya. Udah hari ini. Cuma kita emang sengaja nggak nyebutinnya nih perusahaan ojolnya ojol apa begitu ntar daripada repot. Kecuali tuh ojol mau endorse di mari. Nah jadi ceritanya tuh kata si Bang Abdil, dari kecil dia tinggalnya di Depok. Lah orang Depok dia. Dan Bang Abdil ini cerita dari kecil dia juga keluarganya tuh hidupnya pas-pasan. Ya untungnya walaupun pas-pasan nih, bapaknya Bang Abdil ini masih sanggup nyekolahin dia sampai D3 di sebuah kampus swasta di Depok. Yang katanya si Bang Abdil sih itu kampus-kampusan kayak di Ruko. Cuma tetep aja dia bangga seneng. Ya waktu itu si Bang Abdil ini masuk kuliahnya tuh di angkatan 2014. Jadi ini tuh sebelum dia ngelamar jadi tukang ojek online. Pertama kali masuk kuliah nih si Bang Abdil katanya agak kaget. Karena kan selama sekolah dari SD, SMP, SMA itu masuknya pagi-pagi buta terus ya. Terus nanti siang atau sorenya baru dia tuh pulang. Ya udah jadwalnya kan bakalan sama gitu terus kan. Nah tapi kalau di kampus tempat dia kuliah tuh ternyata katanya jadwalnya belentang-belentong. Maksudnya kadang sehari cuma ada satu kelas. Kadang juga kelas satu dirapel. Atau tau-tau bisa mendadak libur kalau misalkan dosen ini kagak masuk kelas. Berhalangan datang gitu maksudnya. Nah pas awal-awal masuk dunia perkuliahan itu teman-temannya Bang Abdil nih itu suka kayak ngajakin nongkrong. Mau itu sebelum kelas mulai ataupun sesudah kelas. Ya tapi kan tadi udah diceritain si Bang Abdil ini duitnya pas-pasan. Syukur-syukur dia udah bisa ada 3 tuh. Jadi mau ikutan istilahnya ikutan nongkrong nih kagak ada duit, kagak mampu. Akhirnya dia berpikir nih, apa gue nyambing Gojek aja kali ya? Soalnya waktu 2014 itu lagi gencar-gencarnya tuh orang-orang ngelamar-ngelamar di perusahaan ojol yang rame banget tuh. Sampai ngantri lamaran kerjanya. Ya maksudnya kan daripada dia buang-buang waktu, nongkrong-nongkrong gak jelas ngabisin duit, mending ngasilin duit. Saya cuma punya mimpi jadi orang kaya. Atau misalkan kalau dia daftar jadi ojol, waktunya juga bisa fleksibel. Misalkan kalau dia lagi ada kelas nih, tinggal matiin aplikasinya biar nggak ada yang masuk tuh orderan. Ntar kalau udah free, dinyalain lagi. Ya udah izin lah si Bang Abdil nih sama bapak kayak. Soalnya motor yang dipakai mau buat Gojek itu, ya motor bapak kayak pinjem ya. Dibolehin dengan cara tapi kuliah lu kagak boleh keganggu ya harus cepet kelar gitu. Ya udah siap pak. Nah dari situlah Bang Abdil itu mulai deh jadi ojol yang rajin ngalong alias jalan sampai malam dan beberapa kali mengalami kejadian-kejadian horor. Jadi dari tadi nih kita disuruh dengerin historinya Bang Abdil tuh bagaimana dia jadi ojol ceritanya. Biarin aja pokoknya biar kalian juga denger. Abisnya kemarin gue teleponan udahlah pulsa kita sekarat ya. Panjang bener ini bang, nggak bisa langsung ke kejadian horornya aja kali ya. Tapi nggak apa-apa ya kita hargailah cerita beliau nih. Baru nih kita mau masuk ke pengalaman yang pertama banget yang
Bang Abdil alamin ini baru nih cerita horor nih. Pokoknya dia masih inget banget nih sampai sekarang. Karena waktu itu si Bang Abdil ini awal-awal tuh tahu-tahu dapat orderan nganter mbak-mbak kantoran gitu buat pulang ke rumahnya. Bukan nganter makhluk pingnya mau ke Sudirman ya. Jadi waktu itu kondisinya sekitar sore-sore jam 5-an. Cuacanya juga lagi gerimis kecil-kecil lah. Nah, Bang Abdil ini dapat orderan dari Mampang ke arah Kalibata katanya. Ya itu sebenarnya nggak jauh lah ya jaraknya. Paling sekitar 5-7 kiloan lah. Tapi buat teman-teman yang tinggal di daerah sana, lah tahu sendiri lu pada. Kalau jam pulang kantor tuh jam segituan tuh, pusingnya kayak apaan tuh jalanan. Ditambah kan tadi katanya gerimis pula. Ya udah wassalam lah. Ibarat kata itu mah melatih kesabaran kita untuk meraih kunci surga. Habis itu kan orang pada bunyiin klakson, tanton gitu. Bikin senewan nih pusing. Singkat cerita pokoknya ya, sampailah si Bang Abdil di titik jemput nih. Dan ketemu sama si mbak-mbak ini. Perawakannya dilihat kecil, kurus, rambutnya pendek, terus payungan juga pakai kemeja pink. Sama di pundangnya nih kayak apa ya? Ada kayak selampe warna putih gitu kayak kain. Jadi itu kainnya kayak nggak dipakai, cuman kayak digelantungin gitu, gengs. Tapi pas Bang Abdil datang nih, tahu-tahu si muka mbaknya ini jutek bener. Lama amat sih Bang. Perasaan di aplikasinya posisinya deket, tapi kok ini si abang dari tadi nggak gerak-gerak ya? Jadi katanya suka biasa tuh kalau customer negatif thinking suujon. Kalau misalkan dilihat di map, ini kok tukang ojeknya kagak gerak-gerak nih, dituduh nih ngasok dulu nih pasti nih. Atau nggak gercep nih, lelet banget gitu kan. Padahal mah kata si Bang Abdil banyak faktor, gengs. Bisa misalkan si internet abangnya ini emang lagi lemot, ya handphonenya kan juga handphone kentang. Atau dalam kejadian waktu itu, emang posisinya kan macet banget jalanan. Jadi ya emang kagak gerak. Otomatis di Maps juga diem lah posisinya. Cuma sebagai SOP biar dapat rating bintang 5. Bang Abdil kan di sini juga masih baru-baru tuh jadi ojol. Dia tetap minta maaf kayak, aduh maaf ya kak, macet banget soalnya. Ini mau pakai jas hujannya apa enggak kak? Si mbak ini tuh bilang, nggak usah udah, nitip tas ini aja di depan. Jadi si mbaknya emang kayak semacam bawa apa sih, tentengan tas gitu lah kayak goodie bag. Yaudah sama Bang Abdil tuh dicantolin kan di depannya itu. Mbaknya nih naik nih, jalan lah mereka. Dan selama di perjalanan, Bang Abdil kan fokus nyetir aja udah tuh. Malas juga dia ngajak ngobrol si mbaknya. Langsung dari awal mukanya jutek itu nadanya ketus. Sampai si Bang Abdil mikir nih mbaknya lagi PMS atau gajinya telat bayar kali ya. Berarti kalau gue di matanya Bang Abdil mukanya ramah kali ya. Abis kagak berhenti-berhenti gue diajakin ngobrol. Udah tahu kagak kedengeran gitu. Hahaha, masih aja lu nyerocos Bang Abdil. Nah waktu nganter si mbaknya nih, Bang Abdil sebenarnya punya apa ya? Perasaannya agak ngeganjel begitu. Tapi nih di hati perasaannya bukan ada ngeganjel di belakang. Jadi si mbaknya ini kan badannya kecil ya, tapi kok rasa motornya ini berat banget. Sampai-sampai si Bang Abdil ini motornya kayak nggak bisa buat nyalip saset-saset gitu, saking kayak aduh berat kayak macam bawa 3 orang. Sampai motornya Bang Abdil pun juga kayak beberapa kali berbet gitu, gengs. Yang membuat helm mbaknya di belakang nih, beberapa kali kejedot punggungnya Bang Abdil tuh di belakang blek gitu. Sampai mbaknya ini kedengeran ngedumel lagi, kayak elah, orang kalau udah ngedumelin pakai gitu ya, kesel banget tuh berarti tuh. Nah setelah berjuang nih melalui gerimis dan banyak titik-titik kemacetan, sampailah tuh si Bang Abdil di titik tujuannya, lokasinya. Mereka ini sampai di depan sebuah gerbang rumah klaster gitu. Tapi si mbaknya minta turunin di depannya aja, jadi nggak masuk. Kayak di sini aja Bang. Terus dia ngasih helm sama duitnya. Oh iya, makasih kak, diambil kan. Nah si Bang Abdil fokus nerima duit sama naruh helmnya lagi nih. Si Bang Abdil sih sempat ngeliat si mbaknya udah mau masuk jalan ke sana. Tapi dia nggak ngeliatin mbaknya terus-terusan. Karena tadi dia sibuk nih masukin duitnya gitu kan ke kantong pas mau naruh helm gitu. Loh, ini kan tas mbaknya yang tadi tuh masih digantung di sini nih, ketinggalan. Pas mau nengok lagi ke arah mbaknya, dia sambil teriak, "Mbak, ini tasnya ketinggalan." Si Bang Abdil ngeliat si mbaknya tadi tuh ada kuntilanak ngendong di punggungnya. Kayak begitu, gengs. Dan pas mbaknya nengok, karena kan tadi sempat dipanggil sama Mbak Abdil kayak, "Mbak, ini tasnya ketinggalan," gitu maksudnya. Si kuntinya itu yang lagi digendong di sini ikutan nengok juga, tapi mukanya nggak kelihatan karena ketutupan rambut. Mungkin karena mbaknya ngeliat si Mbak Abdil kan gini-giniin tas ya, si mbaknya akhirnya balik tuh nyamperin. Dia jalan sambil kayak mijet-mijet leher gitu, kayak kepegelan gitu, gengs. Terus pas deket dia bilang, "Oh iya ketinggalan, makasih ya bang." Dengan posisi itu kuntilanak masih gelendotan. Jadi deket banget ini sama Bang Abdil, yang Bang Abdil diem aja terpaku ngeliatnya. Tapi si mbaknya kayak ngerasa risih nih, kayak nah apa sih nih abang-abang gue aja ngeliatin gue begini banget. Sampai akhirnya si mbaknya lari ngibrit. Kayaknya ketakutan sama Bang Abdil, dikira aneh gitu kan diliatin. Lah padahal si Bang Abdil juga bingung, ngeliatin itu kunti gelantungan, gelendotan di punggung mbaknya. Jadi pas tadi di awal dia ngeliat kayak ada kain-kain putih gitu, itu sebenarnya kayaknya kuntilanak deh, tapi belum kelihatan full jelas. Ya habis udah lari si mbaknya tuh ke dalam, si Bang Abdil juga langsung tancap gas. Jadi sama-sama takut nih mereka berdua nih. Nah dari situ Bang Abdil sempet trauma buat menerima orderan lagi kalau udah gelap, kalau udah malam. Jadi waktu itu tuh sempet kalau udah jam 5 sore dia berhenti narik. Ya kan dia masih coba-coba juga ya jadi ojol buat sampingan. Yang jelas jangan sampai ganggu kuliahnya lah. Jadi
Jadi tiap ada jadwal kosong, dia bakal ambil orderan. Pokoknya dari pagi sampai ya maksimal tadi tuh jam 5 sore. Kalau pagi makan banyak ya, orderan orang buat apa berangkat ke kantor sama nganter anak sekolah. Nah, biasanya tuh hari-hari si Bang April suka subuhan di salah satu masjid yang memang deket rumahnya. Dengan kondisi udah rapih nih, udah bawa motor juga. Jadi maksudnya kelar habis sholat, dia bisa langsung narik. Nah, waktu itu pas lagi habis sholat subuh kayak biasanya, terus dia duduk-duduk kan di teras masjid sambil nunggu orderan nih ngeliatin handphone. Dapet nih. Ya udah dia siap-siap kan naik ke motor. Tapi pas lagi benerin jaket, ada kakek-kakek tua nih, pakai baju koko sama peci. Jalannya kayak agak pincang, gengs. Nyamperin dia nih sambil nanya, "Nak, lewat gang depan situ nggak? Saya boleh ikut ya sampai gardu depan." Ya karena emang akan lewat situ anyway, sama Bang Adel kayak, "Ayo boleh kek." Naiklah nih si kakek. Dimana jarak dari masjid ke gardu itu ya deket, paling 200 meteran, tapi kan kesian nih kakek jalannya pincang susah. Dan karena situasinya masih pagi, masih habis subuhan tuh ya sepi. Cuma ada kelihatan beberapa motor aja yang lewat, sama bapak-bapak yang jalan kaki emang habis subuhan juga dari masjid. Pas sampai di samping gardu ya udah melipir dong. Bang Adel bilang kayak, "Di sini ya kek." Tapi si kakek ini tuh diem aja. Bang Adel juga nggak ngerasakan ada pergerakan di motornya. Pas nengok ke belakang, lah, agak ada orang. Bang Adel sampai kaget kan, mikir dia, apa tadi kakinya belum sempat naik ya, gue udah jalan. Balik lagi tuh dia ke masjid buat ngecek gitu, tapi emang udah nggak ada, kakeknya nggak ada. Nah itu kan kakek padahal jalannya pelan banget ya. Jadi nggak mungkin tahu-tahu misalkan tadi lupa naik terus udah jalan jauh gitu. Dalam hatinya Bang Adel nih, kayak ya ampun apes banget gue pagi-pagi. Maksudnya pagi-pagi begini dimulai dengan hal-hal yang horor. Cuman karena kan ini ada orderan menunggu nih, udah dapet kan dari tadi. Ntar kayak si Mbak yang kemarin kayak, lama bener bang. Jadi udah habis itu si Bang Abdul langsung jalan sambil kayak nyeletuk. Pokoknya udah saya antar ya kek ya. Jangan ganggu dan jangan ngikut. Saya lagi ngejar rezeki. Dan entah kebetulan apa gimana ya. Hari itu nih si Bang Abdul kayak dapat rezeki nomplok. Banyak banget gengs. Karena para penumpang yang dianterin tuh pada ngasih tips ya. Ada yang 5.000, ada yang 20.000, sampai ada yang 100.000 juga. Padahal ongkos jalannya katanya cuma 34 ribuan. Lah sampai bingung kan si Bang Abdul ya. Kayak banyak bener nih orang. Sampai hari itu si Bang Abdul katanya bisa foya-foya dikit. Dia ikutan order minuman tuh. Yang dipesen sama customernya buat dia minum sendiri, nyobain. Jailah gaya bener lu Bang Abdil. Udah nih, air putih aja kayak gue cukup. Sehat, nggak usah gegayaan lu minum yang manis-manis, diabetes lu gue bilangin. Nah, abis sudah ngalamin 2 pengalaman horor kayak begitu ya, Bang Abdil ini berkesimpulan. Kaget lagi gue, astagfirullahaladzim. Ini penyemprot gue banting juga lama-lama. Si Bang Abdil tuh berkesimpulan. Mau subuh, mau pagi, mau siang, mau sore, malam. Kalau ketemu hantu mah ya udah ketemu aja. Jadi nggak ngaruh nih mau jam berapapun. Jadinya Bang Abdil tuh narik lagi tuh malam-malam. Balik kayak jadwal yang kesemula. Pokoknya kalau ada free waktunya, ambil aja sikat udah mau jam berapapun. Nah, waktu Bang Adil lagi ngalong nih, masih jam sekitar 11 malam tuh masih keliling, dia abis dari daerah Cibinong. Karena ya abis nganterin penumpang ke sana. Ternyata ada orderan masuk nih. Ya minta dianterin ke arah Depok. Depoknya Depok lama. Mohon maaf kita agak kurang kebayang. Walaupun kita anaknya suka ke Depok begitu ya. Paling banter tapi kan kemana? Ke Bargo City. Atau yang jauhan lagi ke sananya tuh ITC Depok. Nah, kita kagak paham tuh Cibinong Depok tuh bagaimana jalurnya Cibinong tuh di mana. Ya pokoknya kata si Bang Abdil ini pas banget ya, arah-arah jalan pulang juga lah ke Depok-Depok juga. Dan dia niatnya abis ngambil orderan itu, ya udah kelar aja lah mau pulang. Soalnya besoknya ada kuliah jam 10. Takutnya kan nggak bangun ntar kesiangan malam-malam. Sampailah nih Bang Abdil di titik jemput. Tepatnya di lampu merah nih udah ada ibu-ibu nunggu. Dan seperti biasa setelah si ibu ini naik, si Bang Abdil langsung pergi kan. Ngikutin GPS-nya tuh, jalanan juga malam-malam udah sepi. Tapi sih langit cerah nih, maksudnya nggak hujan. Bulannya juga full moon. Dan sebelum itu Bang Abdil juga udah sempat nenggak kupi. Jadi nih mata sama otak masih on begitu, masih seger. Ternyata si ibu ini tuh pulangnya ke sebuah komplek perumahan yang model-modelannya tuh rumah-rumahnya nggak ada pagar-pagarnya gitu, gengs. Tapi perumahannya sih katanya kayak perumahan lama, yang banyak yang nggak dihuni gitu. Soalnya lampunya mah pada mati. Sama nggak ada kendaraan juga tuh di halaman parkir dan dilihat-lihat. Ya maksudnya kan kelihatan ya kalau rumah kosong. Dan pas ibu itu turun, ibunya nih bilang, "Bentar ya bang, saya ambil duit dulu." Terus dia masuk tuh ke dalam salah satu rumah. "Iya bu," kata Bang Abdil. Karena pas dicek di aplikasinya emang si ibunya ini bayarnya pakai cash. Ya biasa lah, ibu-ibu kan memang sukanya metodenya konvensional gitu, bayarnya pakai cash. Namanya juga orang tua. Ditunggu nih sekitar 5 menit. Kok nih ibu nggak keluar-keluar? Masih ditungguin lagi tuh. Udah 10 menit. Kok nggak nongol-nongol? Ya ini kan aneh ya, kelamaan ya. Mau ngabur apa gimana nih ibunya nih? Karena si Abang Abdil nggak mau kemalaman, akhirnya dia memberanikan diri untuk ngetok rumah si ibu itu. Pas udah diketok nih, tek. Nggak lama keluar deh bapak-bapak. Ya mukanya kayak muka bantal gitu abis bangun tidur. Dia kayak bingung terus nanya, "Iya bang,
Ada apa ya? Maaf Pak, tadi ibunya ini belum bayar ongkos ojeknya tapi udah masuk. Oh iya, berapa? 23.000 Pak. Oh iya, sebentar tunggu ya. Nggak lama sih Bapak masuk, dia keluar lagi nih, ngasih duit 30.000. Sambil bilang, udah kembaliannya ambil aja Bang. Oh makasih Pak, kata si Bang Abdil kan. Yaudah, pergi deh tuh Bang Abdil. Keluar dari perumahan itu, tapi tahu-tahu dia dicegat sama Sapam tuh di depan. Bang, abang tadi habis antar ibu-ibu ya di Blok E ya? Iya Pak. Terus yang ngasih duit bapaknya? Iya Pak. Lah, udah sering tuh Bang begitu. Makanya kalau dipanggil tuh nengok Bang. Dari tadi saya panggil-panggil. Lah, kapan manggilnya? Tadi saya masuk sini nggak ada siapa-siapa di pos, makanya saya lewat aja. Lah Bang, dari tadi mas saya di sini. Saya panggil-panggil abang, tapi abang langsung lewat aja. Saya lihat tuh abangnya ke arah rumah Blok E. Itu ibu-ibu yang tadi abang anterin tuh udah meninggal 3 tahun lalu. Kecelakaan tuh di lampu merah Cibinong. Dan abang tuh bukan ojol pertama sih yang dapat orderan begitu. Tapi ya udahlah. Mungkin rezeki abang nggak lewat si ibu itu dari suaminya. Makanya kami nggak susul. Ini cuma mau bilangin abang aja. Dengar penjelasan begitu ya? Bang Abdil, dia nggak bisa berword-word, nggak bisa berkata-kata. Kayak, lah, serius nih kejadian lagi? Ngapa demen banget nih setan-setan ngorder ojek di gua? Itu setan juga ngapa mesti curhat sih? Maksudnya kalau waktu itu si Bang Abdil kagak dicegat ya, langsung pulang aja gitu ke rumah, kan dia nggak bakal tahu apa-apa, tentrem hatinya. Nah, cuman ini yang terepik, geng. Si Bang Abdil ini kan rumahnya di Depok tuh. Dan dia ini sering nerima orderan yang nggak jarang dari para customer-nya. Itu tujuannya ya di sekitaran Depok juga. Nah, pernah yang dia dapet nih. Itu daerahnya kayak daerah pemukiman yang ada area pemakamannya luas, gengs. Tapi daerah ini cukup unik, kayak masuk gang dulu, terus ketemu pemukiman, ada kuburan, pemukiman lagi. Nah, namanya penumpang kan macam-macam ya. Ada yang kayak jutek, yang Mbak yang tadi tuh pertama tuh. Tapi kadang juga ada customer yang bisa diajak ngobrol. Sampai ada juga customer yang ngomong dulu. Termasuk seneng banget gitu, kayak cerita-cerita hantu. Nah, sampai nih si Bang Abdil dapet salah satu penumpang yang dari awal tuh ngajak ngobrolnya tentang hantu-hantuan mulu. Padahal itu mereka pulangnya udah jam 10 malam. Si penumpangnya ini abis pulang kantor. Kak, kalau pulang pergi kayak gini tuh aksesnya emang harus lewat kuburan ya di sini. Terus kalau misalkan pulang malam sendirian gitu emang nggak takut, Kak? Ya takut lah, Bang. Pasti selalu zikir saya sama baca-baca kalau di sini mah. Udah banyak cerita-cerita yang diliatin. Saya juga udah pernah dikasih lihat sampai 2 kali. Apalagi kalau dari abang ojek atau satpam tuh, wah ceritanya mah pada diganggu semua. Emang abang belum pernah dapat orderan kesini-sini, Bang? Pernah sih, tapi waktu itu siang-siang dan rame nih saya lihat. Kayak nggak ada apa-apa juga waktu itu. Tapi sekarang nih malam-malam sepi gini ya? Oh, pantas kalau siang mah iya rame. Kalau malam begini biasanya banyak tuh abang ojek yang suka diganggu pocong, Bang. Sampai motornya tuh pada mogok disuruh lepas tali pocongnya. Kakak bikin saya merinding aja. Singkat cerita, sampailah nih si Bang Abdil di rumah penumpangnya. Habis si penumpangnya itu balikin helm sambil setengah bercanda dan ngeledek, dia bilang kayak, hati-hati ya Bang baliknya. Kalau tiba-tiba diliatin dan gak berani lewat, kemari lagi aja. Istirahat di sini sampai besok siang. Berani kok saya, kau udah biasa. Ya waktu itu si Bang Abdil memang tidak terlalu menanggapi omongan dari penumpang itu. Soalnya kan memang si penumpangnya terlihat bercanda ya, nakut-nakutin doang. Terus sebelum-sebelumnya nih Bang Abdil, itu kan udah banyak ngalamin kejadian horor yang kayak tadi. Nah, habis penumpangnya udah masuk rumah, Bang Abdil ini buka aplikasi, dia lihat lah, belum ada orderan masuk lagi nih. Tapi ya udah, akhirnya dia cabut. Karena kan itu masih jam 10 ya, jadi mikirnya masih bisa keliling-keliling lah. Soalnya biasanya dia pulangnya itu kalau nggak jam 11, jam 12. Tapi mau nggak mau, baliknya kan harus ngelewatin kuburan yang tadi lagi tuh. Bedanya di awal, dia bawa penumpang. Nah sekarang dia balik sendirian. Entah emang hawanya beda, atau si Bang Adil ini udah kesugas sama cerita tadi penumpangnya. Pas dia ngelewatin kuburan itu ya, mendadak bulu kuduknya berinding semua. Dan tiba-tiba motornya mogok. Di tengah kuburan itu mogoknya. Males banget kan kalau udah begini-gini ya. Mana situasinya kan sepi tuh, malam-malam udah kagak ada siapa-siapa, nggak ada yang lewat. Kayak, ya Allah ini cobaan apa lagi? Si Bang Abdil ini mencoba starter nih, tapi nggak nyala-nyala. Sampai akhirnya dia turun dari motor. Terus mulai nyenterin tuh motornya pakai senter. Buat nyari tahu nih motor kenapa ya tumben-tumbennya mogok begini, malah di tengah kuburan lagi. Dia fokus tuh ngotak-ngatik motornya. Tiba-tiba dia keingetan sama perkataan temennya sesama ojol. Ada yang pernah bilang kayak gini nih. Kalau motor lo tiba-tiba mati misterius nih ya, yang dilihat-lihat nih bukan masalah faktor mesin lu baik-baik aja. Coba deh lu puter balik terus di starter lagi. Nah kalau nyala berarti lo lagi dikerjain. Sama Bang Abdil nih, motornya itu diputer balikin nih, jadi ke arah rumah penumpang yang tadi, bukan ke arah jalan pulang. Terus habis udah diputer balikin, di starter nyala. Apa iya nih gue lagi dikerjain, pikirnya gue sampai merinding. Nah kan emak gue nelpon bentar ya. Ya, Assalamualaikum. Oh, di mana? Ya udah, ya oke, ya. Yang itu sebelah bukan di jalan rayanya ya, yang masuk ke itu. Ya di chat aja, di chat. Ya, Ya. Emak gue ini lagi ke Bandung PP sama ibu-ibu pengajian, pulang jam segini, udah malam, mau jam 10, minta dijemput. Lah, repot banget sih emak-emak. Di rumah aja gitu ya, ngapain pergi-pergi ke Bandung jam 10. Bentar ya, gue ngurusin emak gue deh lah.
A few moments later. Maaf ya gengs, ngurusin emak gue bentar banget repot banget, buset berisik begitu. Tapi daripada kita jadi anak durhaka lah ya. Tadi sampai mana tuh ya? Bang Abdul kan coba tuh muterin motornya ke arah penumpang, rumah penumpang. Terus di starter beneran bisa nyala. Kan dipikirnya, apa ini gue lagi dikerjain bener. Jadi tambah merinding dia. Tapi ya udahlah, yang penting nih motornya bisa nyala nih. Karena udah nyala sama Bang Abdul, diputer lagi motornya ke arah jalan pulang. Gitu dia jalan nggak sampai 5 meter, mati lagi tuh motor. Nah kan, kenapa kesabaran kita diuji dari tadi nih? Lupa kita matiin ya. Mana sih matinya? Nah, udah diam lu. Habis mati lagi nih motornya, di starter tetap nggak bisa nyala lagi. Dan kembali si Bang Abdul nyoba nih, muter lagi ke arah yang berlawanan, ke arah rumah penumpang tadi. Di starter nyala bisa. Si Bang Abdul kan jadi mikir tuh, gimana nih? Pas lagi kebingungan begitu, dia ngeliat nih, di spion, di belakangnya ada pocong berdiri. Dan seremnya, karena kan gelap. Posisinya itu pocong kan di belakang. Jadi, ya gua sampai merinding. Muka pocinya nih kena lampu belakang motor rem yang merah-merah itu. Lah kan jadi tambah horor gitu. Langsung refleks Bang Abdul tancap gas pergi ke rumah penumpang yang tadi. Sampai di depan rumahnya, Bang Abdul nih kayak linglung ya, mesti gimana gua? Masa mau minta tolong gitu kan, ngetok-ngetok kan nggak enak. Takut dibilang aneh atau ngadi-ngadi ntar, modus penipuan baru tukang ojol. Kebetulan tahu-tahu nih ada bapak-bapak lewat naik motor. Si bapaknya nanya, nyari siapa bang? Anu pak, tadi saya nganterin kakaknya nih ke rumah ini, tapi tadi saya lewat kuburan mau balik, saya sempat diganggu, motor saya mogok mulu pas lewat situ, jadi saya balik lagi ke sini. Oh, emang kalau bukan orang sini, jangan lewat sana sendirian bang, ada aja pasti kejadiannya. Ayo deh bang, barengan sama saya, kebetulan saya juga mau lewat situ ke depan. Ya udah, jadinya si Bang Abdul nih ngikutin si bapak itu, iring-iringan mereka naik motor sampai akhirnya ngelewatin makam yang tadi kan. Si bapak yang di depan nih tiba-tiba belok aja gitu ke arah kuburan, terus hilang di kegelapan. Masalahnya itu kan jalan kecil yang bisa dilaluin 2 motor aja nih pas-pasan nih. Kanan kirinya udah pada kuburan semua tuh gede. Barbar si bapaknya kan di depan nih lagi jalan tau belok lindes itu kuburan-kuburan terus hilang. Lah si Bang Abdul yang dari tadi di belakangnya terus ngeliat si bapaknya beloknya tapi masih jalan lurus aja nih dia nih. Karena takut dia langsung bablas. Untungnya nggak mogok-mogok lagi itu motornya. Yang tadinya dia masih mau narik ya nyari orderan, Bang Abdul memutuskan untuk aduh lah pulang aja lah. Nah pas sampai rumah nyopot kunci motor nih, dia mau naruh helmnya tuh di bagasi. Pas dibuka di dalam bagasi motornya tuh ada tali, kayak tali kain gitu putih tapi agak kotor-kotor kayak kena tanah geng. Si Bang Abdul kan bingung, wah ini tali apaan? Sama dia dibiarin aja tapi di situ tuh. Dia udah capek banget, jadi dia masuk rumah tuh istirahat. Paginya dia dibangun sama bapak kayak, Abdul bangun. Ini kenapa ada tali begini di motor bapak nih? Hah? Tali apa pak? Pas si Bang Abdul lihat ya itu tuh tali yang kemarin ditemuin, yang di dalam bagasi. Si bapak tuh pagi-pagi mau pakai motornya, terus nemuin itu pas lagi ngambil helm kan. Nah dari situ Bang Abdul cerita tuh ke bapaknya tentang apa yang dialami semalam. Sama si bapak tuh sempat dicium-cium tuh talinya tuh. Dia coba deh ini bau tanah merah nih. Ini kayaknya tali pocong deh. Dibakar aja deh nih. Kalau dibuang sembarangan takut disalahgunain orang nanti. Ya bener pak, ini tali pocong. Emang nggak apa-apa kalau dibakar gitu aja? Nanti kalau Abdul yang kenapa-napa gimana? Udah kalau kamu nggak berani dibakar, sini bapak yang bakar. Jangan memperlakukan barang-barang model begini secara khusus. Apalagi nyimpan beginian. Ini sama aja kamu bersekutu dengan mereka nanti. Ya karena Bang Abdul takut, akhirnya bapaknya tuh beneran yang ngebakar talinya. Dan nggak ada kejadian apa-apa juga sih habis dibakar katanya. Setelah itu pengalaman-pengalaman horor yang pernah Bang Abdul rasakan, makin kesini tuh katanya justru yang horor-horor tuh kayak kalau dia dapat orderan-orderan fiktif, apalagi kalau pesan makanan. Pas disamperin orangnya kagak ada atau nggak bisa dihubungin. Sama kalau ada orderan nganterin pulang, mau jemput kan nih, udah setengah jalan ke titik penjemputan, karena macet gitu mungkin lama, tiba-tiba malah di-cancel. Dengan alasan ya tadi tuh katanya tunggunya kelamaan. Jadi, jangan begitu ya teman-teman ya pesannya Bang Abdul. Katanya, salam satu aspal. So itu teman cerita kali ini yang berawal dari mau nonton Barbie, kenapa ujungnya jadi pocong-pocongan lagi, Allahu Akbar. Tapi buat kalian yang mungkin pernah naik ojol, ada nggak yang punya pengalaman horor bareng si tukang ojolnya? Kalian lagi ada di situ soalnya. Berduaan tuh ngeliat apa kali begitu. Seru kali ya, komen-komen aja di bawah. Ya pokoknya thank you ya Bang Abdul ya, sudah menceritakan nih pengalamannya dan mengantarku ke Sudirman untuk nonton Barbie tanpa telat. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, biasa langsung aja email ke di bawah ini. Sampai jumpa semuanya di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.